memang kondisi ekonomi dunia sangat kurang menyenangkan. Kondisi Amerika ditambah lagi perang Ukraina gitu ya. Di Indonesia ditambah-tambah lagi gitu. Kita sudah 2 tahun kena COVID, kemudian ekonominya belum pulih, kebijakannya banyak yang kurang tepat gitu loh yang dibuat oleh pemerintah. Nah ini memang nggak mudah buat pengusaha. Hanya pengusaha-pengusaha tertentu saja yang menikmati gitu. Mayoritas pengusaha baik yang menengah maupun yang besar, apalagi yang kecil-kecil juga punya masalah. Kecuali ya quote-unquote yang nggak perlu saya sebutkan lah yang menikmati gitu loh dalam kondisi seperti ini. Bahwa ada di pengusaha kecil ada tantangan lebaran ini hal yang biasa. Jadi memang itu kegiatan rutinan tahunan buat Indonesia yang sebenarnya bagus. Karena ketika orang pulang mudik itu ada perpindahan gitu, perpindahan uang yang cukup signifikan ke daerah-daerah gitu. Nah, namun kembalinya ketika orang kembali ke kota, masalahnya sekarang ini menjadi susah. Orang pulang ke desa, yang dari desa juga karena dari desanya tidak dikembangkan dengan baik, potensi-potensi untuk pertumbuhan ekonominya, sehingga orang berbondong-bondong untuk mencari ke kota di yang terdekat, apakah Jakarta, apakah misalnya kota di Semarang, di Bandung dan sebagainya untuk mencari pekerjaan. Dan sayangnya daya tampung kota itu sangat sedikit gitu loh. Kemiskinan di kota lebih susah sebenarnya, lebih parah daripada kemiskinan di desa. Nah itu yang jadi masalah hari ini. Jadi memang kelihatannya pembangunan di daerah itu harus juga ditumbuh kembangkan gitu berdasarkan kebutuhan, berdasarkan apa yang namanya ya, resource base gitu, resource yang ada di daerah. Misalnya soal kelapa, minyak kelapa. Kalau misalnya minyak kelapa ini dikembangkan oleh petani-petani kelapa di daerahnya, gitu, minyak goreng dengan minyak kelapa, betul katanya minyak kelapa lebih mahal. Lebih mahal kan kalau diolah dalam skala industri yang besar. Tapi kalau misalnya untuk kepentingan daerah situ saja, dari dulu kan kita makan minyak kelapa gitu loh. Dikembangkan pohon kelapanya tumbuh, terus jadi industri-industri minyak goreng rumahan untuk daerah setempat, untuk kebutuhan setempat kan dia tidak perlu lagi punya ketergantungan yang tinggi gitu. Nah yang ini kan juga tidak, sebenarnya kan bisa. Indonesia ini sangat sangat kaya gitu dengan alternatif. Kita semuanya dibuat kayak semuanya dibuat hanya harus satu sumbernya ini, tidak ada alternatif lain. Padahal UKM itulah di situ potensinya. Silakan aja pabrik-pabrikan besar mau bikin CPO dan sebagainya untuk supaya kota dan sebagainya. Daerah-daerah terpencil kembangkanlah potensi-potensi industri perumahan di daerah tersebut. Nah kalau itu dikembangkan, saya kira kelangkaan minyak, terus naiknya harga ayam di daerah itu untuk penyangga dibuat protein-protein di daerah, peternakan ayam dengan misalnya pakannya bukan dari harus pakan yang carun pokpan, pakan yang alami kan bisa juga, atau pakan dibuat yang berdasarkan bahan-bahan dari daerah tersebut, sehingga kita tidak bergantung pada yang besar saja gitu, tidak harus industri besar sampai ke daerah-daerah yang kecil, enggak. Daerah ditopang oleh industri di sekitarnya, industri pedesaan yang dibangun oleh desa. Sehingga itu juga mencegah lajunya orang-orang dari desa masuk ke kota, juga mencegah orang-orang mencari pekerjaan, karena di desa sendiri mereka sudah bisa punya kerjaan yang layak gitu. Nah saya kira itu ke depan juga yang menjadi tantangan siapapun yang akan memimpin. Kalau misalnya persoalannya adalah kurangnya pekerjaan, ketidakadilan, ketidakseimbangan ekonomi, kan solusinya bukannya mindahin ibu kota gitu, solusinya bagaimana membangun daerah-daerah tersebut gitu untuk berkembang gitu. Kita emang bagaimana menerjemahkan pidato nomor RI 1, RI 2, Menteri, Dirjen ke level bawah itu yang nggak ada gitu. Nah, bagaimana menerjemahkannya, dibuat dalam bentuk policy, kebijakan. Kan bahwa penguasaan aset yang luar biasa, pengambilan aset, sehingga ekonomi desa itu tidak bangkit, tidak muncul, kan ada di tangan pemerintah. Harusnya pemerintah dong yang bisa. Kalau pengusaha mana mungkin berani ngelawan kalau pemerintahnya tegas, firm, nggak bisa
di lobi dan sebagainya. Ini kan kepentingannya untuk rakyat. Pada akhirnya begitu penguasaan hanya segelintir orang, kan yang susah pemerintah juga harus melawan. Katakanlah sekarang minyak goreng, penguasaannya hanya berapa? 5 produsen terbesar. Kan susah juga ngelawan. Tapi kalau dibagi rata, dibuat gitu, tidak ada pengelompokan seperti itu lewat kebijakan, kan juga tidak akan terjadi. Jadi saya lihat kuncinya adalah pengambil kebijakan gitu. Nah, masyarakat itu sebenarnya bisa diatur, masyarakat termasuk pengusaha itu bisa diatur. Pengusaha itu orang, kalau saya lihat teman-teman, itu yang namanya apa ya? Pengusaha tuh paling takut sama yang namanya pemerintah dalam kapasitas tertentu. Tapi kalau dia udah terlalu besar, pemerintah yang takut sama pengusaha kan? Gitu kalau dia udah terlalu luar biasa kan. Nah, itu yang nggak boleh dicegah gitu, yang nggak boleh terjadi. Nah, ini kan yang sekarang yang terjadi, misalnya kayak minyak goreng. Perkebunan rakyat kan harusnya masih bisa terus berjalan. Tapi harus ada batasan tertentu sehingga boleh mengolah minyak goreng. Dia harus punya lahan. Nah, kebijakan-kebijakan seperti itu yang salah. Padahal kan tidak harus orang punya pabrik harus punya lahan. Nah, bagaimana nanti peran perkebunan rakyat? Dia kan bisa nyuplai, harusnya kan begitu, ada kerjasamanya. Nah, kan kebijakan ini yang salah. Gitu. Terus kemudian nggak ada batasan-batasan. Sehingga dipecahlah menjadi anak perusahaan. Nah, ketentuan-ketentuan seperti ini yang saya kira sehingga usaha-usaha industri rakyat itu nggak berkembang gitu. Kalau usaha industri rakyat berkembang harus ada pembatasan dan harus juga dikembangkan dan ditimbulkan kebanggaan terhadap produk wilayah tersebut gitu. Saya ngelihat kalau misalnya daerah-daerah kepala daerahnya itu bagus, punya concern terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, dia akan kembangkan UKM-UKM-nya. Sehingga ketergantungan dari kota industri-industri besar itu akan berkurang. Batik kalau di daerah Kulon Progo, terus kemudian coba lihat deh apa yang kepala daerahnya, tingkat 1 bupati, terutama tingkat 2 ya, di bupati atau wali kota yang bagus, itu UKM-nya berkembang, ketergantungan terhadap industri besar akan sangat berkurang. Harusnya ada pembagian kue seperti itu. Nah, itu yang bisa mencegah orang masuk atau pengangguran tinggi. Nggak bisa hanya mengandalkan kota-kota besar, misalnya Jakarta, Bandung, Makassar, untuk memberikan peluang pekerjaan. Jadi ada panggilan tugas. Kalau Jakarta mau jadi service city, mereka yang educated, yang memang punya keterampilan pendidikan khusus, mereka silakan datang ke Jakarta. Tapi kan mayoritas pendidikan kita belum di situ. Nah, itu juga mesti disiapkan lapangan pekerjaannya di penyangga-penyangganya gitu loh, di desa, di pinggiran-pinggiran, dan juga mesti ada perlibatan masyarakat juga gitu loh. Kayak sekarang, kenapa harga daging bisa tinggi, harga ayam bisa tinggi? Karena peternakan ternak-ternak dari rumah tangga itu yang biasanya zaman saya kecil dulu, misalnya ayah ibu saya tuh punya ayam di rumah. Kita peternak ayam bisa 100-200 untuk kebutuhan telur kita setiap hari, sama daging kita cukup dari kita sendiri. Terus di pinggiran kota ada yang namanya ini kolam ikan lele dan sebagainya. Itu juga kan untuk ini gizi-gizi dari masyarakat. Nah, waktu itu sebenarnya masih ada tuh, sampai misalnya saya lihat tuh di pinggiran-pinggiran kota itu sumber gizi dari masyarakat, sampai akhirnya waktu ada flu burung semua dibasmi. Tapi setelah flu burung hilang, masyarakat yang tadinya punya ayam untuk kebutuhan hari-hari di pinggiran kota tidak diberikan lagi ayam, harusnya itu dikasih ayam lagi kan, paling nggak untuk dijual ke tetangga, untuk di kampung itu. Nah, habis sesudah itu timbullah yang industri besar gitu. Nah, yang seperti ini yang saya kira yang akhirnya tidak sustainable. Balik lagi, kalau saya kira jangan disalahin lebarannya, yang salah adalah kebijakannya gitu. Dan kecenderungan kalau di daerah itu tidak berkembang, orang kan cenderung untuk mencari pekerjaan di tempat yang dia melihat ada opportunity. Ciptakan opportunity di daerah-daerah gitu. Hope, padahal dia nggak tahu begitu sampai Jakarta nggak ada kerjaan, pengangguran, susah, hidup nggak ada, tempat tinggal nggak ada, lebih susah. Kemiskinan di kota itu lebih sakit daripada kemiskinan di desa. Di desa kalau masih punya tanah, katakanlah 50 meter masih bisa tanam pohon, tanam segala macam, kita paling tidak untuk setiap hari masih bisa makan, ada sayur.
ada pas tanam beras misalnya, runding rame-rame gitu masih bisa. Tapi kalau di kota nggak ada lahan, nggak ada kerjaan, jadilah tinggal di bawah emperan. Kemudian jadi beban kota, kan nggak bisa juga. Terus pemerintah daerah mau mencegah kan nggak mungkin juga.